Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Senin 4 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, Ariska akan ajak Anda untuk menuju ke kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Di sana ada banyak budaya dan keindahan alam yang memukau Tribuners. Selain itu, ada pula tradisi leluhur yang masih terjaga hingga kini. Dan satu di antaranya ada tradisi tempah besi di Kelurahan Toloa. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan kami Faisal Amin dari Tribun Ternate yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Faisal. Ya, selamat sore sahabat Tribuners. Bahwa betul di Kota Tidore, Kepulauan, hingga saat ini masih ada salah satu tradisi leluhur yang masih dijaga utuh hingga sekarang. Tradisi tersebut tidak lain ialah pengrajin tempah besi yang ada di salah satu kelurahan di Kota Tidore Kepulauan, yakni Kelurahan Toloa. Nah, di Kelurahan Toloa sendiri ada beberapa kelompok pengrajin tempah besi, namun yang hingga saat ini masih aktif mempertahankan tradisi-tradisi tempah besi khas Kota Tidore, dengan menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Nah, seperti sahabat Tribuners sendiri, tempah besi di Tidore ini merupakan salah satu pengrajin tempah besi yang masih dijaga hingga sekarang, merupakan warisan leluhur yang dijaga oleh para anak cucunya. Para pekerja tempah besi di Kelurahan Toloa sendiri sudah mulai mengerjakan mulai bekerja sebagai penempah besi sejak tahun 70-an hingga sekarang, dan sekarang sudah mulai diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya, bahkan hingga sekarang sudah generasi ke-8. Nah, dalam sejarah dan berbagai referensi, di Toloa sendiri merupakan tempat pembuatan senjata perang pada masa Kesultanan dahulu. Namun sekarang hingga berjalannya waktu, sekarang tidak lagi digunakan sebagai tempat untuk menempah besi sebagai senjata perang, namun menempah besi sebagai alat perkakas lainnya seperti parang, pisau, cukur kelapa tradisional yang masih dijaga hingga sekarang. Nah, namun berjalannya waktu, para pekerja yang ada di Kelurahan Toloa sendiri hingga saat ini masih mencari-cari generasi selanjutnya agar bisa menjaga leluhur, tradisi-tradisi leluhur yang telah dijaga hingga sekarang. Demikian, Ariska kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Tribuner, selanjutnya kita akan kulineran di Tangerang Selatan. Di sana ada Kampung Sunda Ekowisata Karanggan yang menjual ikan cere khas Sungai Cisadane, Tribuners. Kuliner yang satu ini bisa Anda nikmati dengan harga yang ramah di kantong, yakni mulai dari 35.000 saja, Tribuners. Dan bagaimana kelezatan hidangan ini akan dilaporkan oleh rekan Rafsanzani Simanjorang dari Warta Kota. Silahkan rekan Rafsanzani.
Ya, rekan Rafsanjani, silakan informasi Anda. Ya, terima kasih Kan Rizka. Ya, seperti yang diketahui di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Setu, terdapat Kampung Sunda Ekowisata Keranggan, di mana tidak hanya pemandangan alamnya dan juga ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh di sana, tetapi ada juga wisata kuliner, yaitu ikan cere. Di mana untuk menikmati kuliner ikan cere ini hanya merogoh kocek 35.000 dan nantinya akan ada sop serta sambal yang bisa dinikmati di sana. Dan tentunya kuliner ini juga sangat banyak dinikmati oleh para pengunjung yang datang ke kampung tersebut. Selain memang rasanya yang renyah, juga ada kuliner lain yang bisa dijadikan sebagai pendamping, baik itu bebek goreng atau nila dan juga ayam, sehingga dapat menikmati kelezatan di saung-saung yang telah disediakan di sana. Dan untuk menikmati kuliner ini juga memang dapat dinikmati pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, di mana pada hari Jumat wisata kuliner Kampung Ekowisata Keranggan ini memang libur. Namun bagi para pengunjung tak perlu khawatir. Good time. Diperkaya Choco Chips berkualitas, meleleh, berpadu dengan cookiesnya, enak. Good time, cuma 1.000. Karena pukul 9 hingga pukul 5 sore, Kampung Keranggan siap menyambut para pengunjung, baik yang menikmati kuliner ikan cere maupun alam yang langsung bersampingan dengan Sungai Cisadane. Sekian laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rafsanjani Simanjorang dari Warta Kota. Dan Tribuners Sukabumi Lake Festival berhasil menarik antusias masyarakat. Acara yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2022 ini digelar di Stadion Surya Kencana. Mayoritas pengunjung di sini adalah orang tua yang mengajak anak-anaknya yang tengah libur sekolah, Tribuners. Di festival ini, para pengunjung disuguhkan dengan pertunjukan air mancur menari yang digabungkan dengan pantulan lampu LED warna-warni. Untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah dari Tribun Jabar. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih rekan Ariska. Baik, sahabat Tribun, bisa saya laporkan terkait dengan live festival lampu yang penuh warna ini digelar di wilayah Lapang Surya Kencana, tepatnya di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Tempat ini dijadikan salah satu alternatif wisata liburan ataupun libur sekolah oleh anak-anak di wilayah Sukabumi. Kegiatan ini mendapat antusias dari beberapa wilayah Sukabumi, seperti dari daerah agak terpinggir dari wilayah Sukabumi, dari seperti Cibadak, mulai dari Jampang Tengah dan wilayah timur Sukabumi. Untuk akses masuknya cukup dengan merocek uang 35.000 untuk di akhir pekan, sementara untuk di hari-hari biasa yaitu berkisar 30.000. Ya, adapun wahana yang disiapkan yaitu air mancur dengan penuh warna pernik lampu dengan bergoyang ya. Kemudian ada taman buat swap foto juga. Rencananya dalam pelaksanaan ini akan sebulan. Kemudian untuk biasanya pengunjung hari ini dalam sepekan sudah 300 orang yang masuk ke wahana tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dian Herdiansyah dari Tribun Jabar. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kaliana, staf Lake Festival. Berikut liputannya untuk Anda. Dan itu tuh responnya bagus banget. Kebetulan di Sukabumi juga responnya sangat baik. Terima kasih Mas Dian. Harapannya bisa menjadi suatu pariwisata dan juga bawa kalian hari bisa Kalau untuk objek wisatanya sendiri ada apa aja di sini? Kalau di sini kita sih utamanya ikonnya ya ini ada air mancur menari. Terus habis itu ada lampu LED untuk spot foto. Namanya juga kan anak remaja biasanya suka spot foto gitu ya. Terus ada garden light, ada light forest.
forest, terus kita juga ada beberapa wahana untuk anak-anak. Terus ini juga yang terbaru ada kampung durian, kita bawa dari Bandung asalnya, ya untuk meramaikan aja kayak gitu. Ya, kalau targetnya sendiri itu pengunjung dari mana saja, Mbak? Sebenarnya utamanya dari kota Sukabumi ya, karena kita juga kan menyebar publikasinya di kota Sukabumi. Tapi nggak menutup kemungkinan kemarin ada yang dari Jakarta juga katanya mau datang ke sini, mau lihat kayak gitu dari berbagai kota juga. Rata berapa pengunjung? Nah kemarin itu karena hujannya itu tuh 100-an. Tapi kalau lagi rame begini ya mungkin 200-300 ada kalau lagi nggak hujan. Karena kalau hujan kan di sini agak becek ya, terus habis itu jadi sepi juga, apalagi outdoor. Selanjutnya kita akan menuju ke Manokwari, Provinsi Papua Barat, Tribuners. Di sana ada surga tersembunyi yang wajib Anda kunjungi. Ada Pantai Yen Babo di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Utara, Manokwari, Tribuners. Bagaimana keindahan pantai ini akan disampaikan oleh rekan Safwan Rarusuman dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Safwan. Ya baik, Ariska dan juga Tribuners di mana Anda berada, hari dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, tepatnya di Pantai Yen Babo, Distrik Manokwari Utara, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari. Pada hari ini ingin saya sampaikan bahwa tanah Papua bukan hanya Raja Ampat dan juga keindahan-keindahan alam yang telah dikenali oleh seluruh manusia di muka bumi. Salah satu keindahan yang patut Tribuners datangi yakni Pantai Yen Babo yang berlokasi di Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Di Pantai Yen Babo itu sendiri tersimpan beberapa keunikan yang ada di Kabupaten Manokwari, tepatnya di Pantai Yen Babo. Salah satu keunikan yakni pantai berwarna hitam yang terbentang panjang, dan sebelahnya bisa kita langsung melihat samudra Pasifik. Dan pada pagi dan juga pada sore hari kita bisa menjemput sunset dan juga sunrise di Pantai Yen Babo itu sendiri. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, bagi pelancong yang ingin berkunjung ke Pantai Yen Babo, untuk sementara saat ini belum dikenakan biaya tarif parkiran dan juga pajak lainnya. Untuk sementara mereka masih dalam tahap promosi, dan yang hanya dibayar adalah makan minum di Pantai Yen Babo itu sendiri. Tidak kalah dengan Pantai Kutai di Bali, Pantai Yen Babo juga menyediakan papan surfing untuk para pelancong yang berhobi untuk melakukan atraksi surfing di pantai dan ingin mencoba ombak yang ada di sebelah pantai utara yang bersebelahan langsung dengan Samudra Pasifik itu sendiri. Selain itu, Pantai Yen Babo itu sendiri juga menyediakan beberapa kopi khas Papua yang langsung disediakan di Pantai Yen Babo, serta beberapa homestay yang akan ditempati oleh para pengunjung yang mau berkunjung ke Pantai Yen Babo itu sendiri. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Dan Tribuners, rekan Safwan juga sempat melakukan wawancara dengan Insora Kikri, pengelola Pantai Yen Babo. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya Pantai Yen Babo ini dari tahun 2021. Itu awalnya sih dibeli tempat ini sih belum ada apa-apa, cuman Bapak berusaha bikin tempat ini kayak jadi tempat wisata begitu, supaya kayak ada pengunjung yang baru datang, supaya kayak bikin tempatnya tuh kayak jauh dari kota, kayak lebih tenang, sunyi. Siap. Nah, seperti itu sih. Ya, inisiatif awalnya itu dari mana, dan kira-kira sampai sejauh ini? Kalau pengunjung dari luar lumayan sudah banyak, karena kebetulan juga kafe tempat ini sudah bikin akun IG-nya, sudah lagi banyak yang promosi, jadi orang dari luar juga sudah tahu ada
banyak orang yang sudah tahu tempat ini. Siap. Jadi akhir-akhir maksudnya akhir masuk tahun ini tuh tempatnya sudah mulai ramai. Nah kebetulan sekarang kan lagi musim hujan terus panas, jadi pengunjung yang datang tuh sambil tunggu sunset. Oke, baik. Untuk Siap. menikmati sunset. Siap. Kakak bisa dijelaskan sedikit keunikan apa saja yang ada di Pantaian Babo, khususnya di distrik Manokwari Utara ini sendiri? Keunikan yang pertama tuh tempatnya itu tenang, terus kalau di sini sorenya bisa nikmati sunset, terus kalau paginya juga sunrise-nya juga bisa. Terus keunikan dari tempat ini tuh ada kafenya, terus Cafe. ada homestay, Siap. kafe kopi. Tribuners, Tebo, Sumatera Barat memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dan satu di antaranya ada Taman Tanggorajo, ujung Tanjung Muara Tebo, Tribuners. Tempat ini dibangun di tepi pertemuan Sungai Batanghari dan Sungai Batang Tebo. Saat berkunjung ke sini, Anda bisa menikmati aliran sungai dari dalam taman. Dan untuk mengetahui keindahan lainnya di sini, kita sudah terhubung dengan rekan Sopianto dari Tribun Jambi. Silakan rekan Sopianto. Oke, terima kasih rekan Ariska, dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo merupakan termasuk salah satu di antara daerah yang dilewati aliran Sungai Batanghari yang terpanjang di Pulau Sumatera. Sungai itu melewati beberapa daerah di Sumatera Barat dan Jambi sebelum akhirnya lepas ke perairan timur Sumatera. Sama seperti daerah lain, Kabupaten Tebo juga memiliki sejumlah destinasi wisata yang tak kalah menarik untuk dikunjungi, diantaranya Taman Tanggorajo, ujung Tanjung Muara Tebo. Tempat ini dibangun di tepi pertemuan Sungai Batanghari dan Sungai Batang Tebo. Di sini pengunjung bisa menikmati aliran sungai dari dalam taman. Taman ini dihiasi oleh maskot kepala burung, bahkan di dalam area taman difasilitas beberapa perlengkapan rekreasi olahraga untuk pengunjung sekedar mencari keringat mengisi akhir pekan. Pengunjung bisa memilih berdiri di anjungan atau hanya sekedar nongkrong di taman. Di taman juga tersedia tempat duduk yang dikelilingi aneka tanaman, pohon, dan bunga warna-warni. Ada juga jalan setapak dari semen yang dihiasi lukisan kaki menuju ke taman yang seluruhnya ditutupi rumput. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Desa Mangunjayo dan Pulau Pecitan. Pada masa lalu, ujung Tanjung terdapat Tanggorajo. Taman Tanggorajo menjadi ikon objek wisata Kabupaten Tebo. Pada masa lalu, Taman Tanggorajo ini merupakan sarana transportasi di masyarakat Jambi dan masyarakat Kabupaten Tebo dan tempat berlabuhnya kapal pengangkut barang ataupun orang untuk masuk ke Muara Tebo. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo, Mardiansa, mengungkapkan Taman Tanggorajo menjadi ikon objek wisata Kabupaten Tebo bersama wisata lain seperti Danau Singombak yang berada di Kecamatan Tebo Ulu. Objek wisata ini yang menjadi ikon pemerintahan Kabupaten Tebo, penanganannya ke pengelolaannya dibawa di Sporapat Kabupaten Tebo. Ia berharap setiap minggu masyarakat dapat beraktivitas seperti olahraga dan senam pagi karena lokasi ini berada di pusat ibu kota Kabupaten Tebo. Di samping itu, taman ini juga digunakan kegiatan edukasi seperti lomba menggambar bagi anak sekolah karena ada tempat khusus untuk kegiatan edukasi pentas seni. Sehingga komunitas seni ada di Kabupaten Tebo memanfaatkan untuk uji kemampuan tampil di hari libur, sehingga dapat menjadi satu di antara faktor menarik pengunjung datang ke Tanggorajo. Jika sekedar bersantai sambil mengisi liburan di akhir pekan bersama keluarga maupun teman, ada baiknya teman-teman Tribuners mengunjungi taman yang satu ini. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Sopianto dari Tribun Jambi, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!